ini kan sudah kali kedua Pak, ada pihak berperkara di KPK yang mendapat pengampunan istilahnya dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita memang di aturan disebutkan itu hak prerogatif Presiden ya Pak. Tapi kalau dari KPK sendiri sebenarnya melihat itu gimana sih Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan ada teman-teman penyelidik dan penyidik jaksa penuntut umum yang sudah bekerja dalam kasus ini gitu, di dua kasus ini. Bagaimana sih Pak Bapak sebagai selaku deputi penindakan atau mungkin nantinya pimpinan untuk menjaga semangatnya teman-teman di penindakan itu Pak? Karena kalau saya pribadi, saya nulis beritanya ASDP dari awal aja kesel banget gitu. Gimana teman-teman yang ngusut kasus ini gitu. Sama satu lagi Pak, KPK kan ya. Sama satu lagi Pak, ini kan KPK selalu bilang korupsi itu kejahatan luar biasa. Nah, dengan adanya kondisi yang sekarang ini, 2 kali KPK pihak terkaitnya dapat pengampunan gitulah bahasanya. Nah, ini KPK ngelihatnya gimana sih Pak? Apakah memang ada pergeseran gitu bahwa sekarang korupsi adalah bukan kejahatan luar biasa lagi atau gimana? Itu aja sih Pak, makasih. Pak, ini kalau dari KPK sendiri apakah melihat bahwa proses pemberian rehabilitasi ini kepada pejabat BUMN terutama ini menimbulkan presiden buruk bahwa eksekutif ikut campur dalam proses penegakan korupsi terutama di BUMN? Terus yang kedua, apakah proses rehabilitasi yang tadi Mbak Sasa sudah bilang ini bukan kali pertama yang di proses-proses seperti ini terjadi di kasus-kasus korupsi, apakah ini bisa jadi tanda bahwa ada upaya pelemahan KPK lagi ke depannya dan membuat KPK membatasi ruang gerak KPK untuk memproses kasus-kasus korupsi terutama di BUMN? Dari Mbak Tasa masih, ya seperti tadi telah disampaikan bahwa kami melihatnya ini adalah hak prerogatif dari Presiden. Itu kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden, dan tentunya bagi kami sendiri rekening ini menyambung ke yang berikutnya ya. Tadi ditanyakan terkait dengan ada penyidik, kemudian penuntut umum. Nah, kami dari penyidik maupun penuntut umum yang menangani perkara ini, secara formil pekerjaan kami itu sudah diuji dengan adanya pengajuan pra peradilan, ya, dan kami juga sudah melewati itu. Artinya secara formil apa yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik itu tidak melanggar hukum. Artinya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian secara material juga sudah dipertanggungjawabkan di persidangan, pemenuhan unsur-unsur pasal juga sudah diuji di persidangan dan sudah diputuskan ya, dengan rekan-rekan juga tentunya mengikuti pada tanggal 20 November yang lalu sudah divonis ya, atau dijatuhkan vonis kepada para terdakwa. Jadi artinya ini juga menjawab apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Mas Mario. Jadi secara formil maupun material sudah diuji dan sudah selesai. Artinya selesai itu kami, pekerjaan kami sudah lulus dari uji material, uji formil dengan memenangkan pra peradilan, dan kemudian juga sudah diuji secara material dengan terbitnya putusan atau vonis majelis hakim pada tanggal 20 November. Terkait dengan pertanyaan Mas Mario, pengertian dari rehabilitasi sendiri tentunya nanti dari
Biro Hukum dan ini akan melihat dan akan melakukan eksaminasi terhadap penanganan perkara yang kami lakukan, sehingga kami baik penyidik maupun penuntut umum bisa memperbaiki kembali langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka penanganan perkara ini supaya kedepannya bisa melaksanakan tugas-tugas kami menjadi lebih baik. Kemudian kayaknya sudah terjawab semuanya ya, secara gamblang itu seperti itu. Jadi terkait dengan hal tersebut, bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil ya terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Bisa dipahami Mbak, ketika masih ada di persidangan itu adalah lingkupnya kami. Di situ ada penuntut umum yang mewakili masyarakat dan juga KPK, kemudian juga ada terdakwa dan ada pihak kuasa hukumnya yang mewakili terdakwa atau membela terdakwa, kemudian ada majelis hakim seperti itu. Nah, setelah diputuskan itu selesai seperti itu. Oh enggak. Ya, Mbak Iren, silakan. Pak, maaf menegaskan lagi, bukan presiden buruk buat KPK dalam proses pemberantasan korupsi kalau eksekutif dikit-dikit ikut campur dalam proses apa yang dijalani, apa yang dilakukan oleh KPK. Itu bukannya presiden buruk ya Pak? Ini kan masalah sudut pandang ya. Ini sudut pandang dari kami ya. Kami melaksanakan tugas itu penyelidikan ya Mbak ya. Ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian nanti eksekusi ya. Penyelidikan sudah kami lakukan, penyidikan sudah kami lakukan, hasilnya yang formil gitu ya, dalam bentuk formil sudah juga diuji dalam bentuk pra-peradilan. Nah, di pra-peradilan yang diajukan oleh para tersangka waktu itu ditolak. Artinya apa yang dilakukan oleh kami dari sisi material itu ya, pelaksanaan sesuai undang-undang atau tidak, itu sudah benar. Gitu ya. Kalau tidak benar pasti menang pra-peradilannya kan, nah begitu. Itu kemudian dari sisi formil, dari sisi materialnya, kontennya, pemenuhan unsur-unsur pasalnya, pengumpulan bukti-buktinya, kemudian keterangan dan lain-lain. Nah, itu sudah juga dibuktikan di persidangan. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum dan juga saya kira tidak ada tekanan dari manapun, gitu ya. Baik dari sisi terdakwa maupun dari sisi jaksa penuntut umum. Jadi persidangannya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan pada tanggal 20 November sudah diputus. Ya, hakim atau majelis hakim sudah memutus, ya vonisnya rekan-rekan juga sekalian sudah tahu. Artinya sampai pada vonis itu selesai, baik formil maupun material yang kita lakukan.